Saudaraku, sebelum kamu mundur, kami dengan hati-hati menganalisis lawan dan bahaya yang mungkin kamu temui. Akibatnya, tidak ada dari kami yang dapat mempertanyakan kemampuan bertahanmu dalam fantasi. Sekarang kekuatanmu telah meningkat lagi. Menurutku, bahkan jika kamu menghadapi Warcraft tingkat lanjut pada saat yang sama, kamu menyamar. Selama kamu bisa tenang, dengan bantuan jiwamu, keterampilan bertarung tubuh, dan sayap tulang, dan bantuan naga, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah besar. Petik 2. Melihat semua orang mengangguk, Xiao Yan tidak membantah. King Haoran melanjutkan. Jadi, menurutku akta darah Nona Zenni lebih baik untuk keselamatanmu. Oh, Xiao Yan bingung dengan ucapan King Haoran. Tapi wajah Zenni disikat dengan sentuhan rasa malu, dan wajahnya memerah karena malu. Oh, saya bilang kakak, kenapa kamu belum mengerti? King Haoran juga bodoh dan kesal oleh Xiao Yan. Aku bertanya padamu, apakah kamu khawatir tentang bahaya di dalam? Kalau ada yang hilang? Ya, Xiao Yan masih tidak mengerti. Semua orang menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit saat melihat Xiao Yan masih tidak sadarkan diri. Aku hanya ingin kamu memiliki kata, ketakutan. Dengan darah Nona Zenni yang kamu miliki, kamu akan lebih berhati-hati. Dan dengan kemampuanmu, kamu akan lebih aman. Mengerti, King Hao hampir dengan cemas berteriak. Membangunkan si pemimpi dalam satu kata. Xiao Yan tiba-tiba menyadari. Namun, meskipun dia juga merasa bahwa King Haoran sangat masuk akal, tidak mudah membuat dirinya berisiko di bawah bintang 5. Tetapi entah bagaimana dia masih memiliki kekhawatiran yang berkepanjangan. Ada apa denganku? Mengapa aku tidak percaya diri dalam hal keselamatan Zenni? Apakah ini yang disebut kedalaman cinta? Xiao Yan berpikir dengan liar. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa panik saat melihat Zenni, dan beberapa takut untuk menatap langsung ke mata Zenni. Seolah melihat keraguan-raguan terakhir di hati Xiao Yan, Zenni berdiri. Lian Bu melangkah maju, mengatupkan mulut kecilnya yang kemerahan, dan sedikit keras kepala. Karena latar belakangku, aku selalu menjadi orang yang sangat rasional. Terkadang aku merasa sedikit lelah. Jadi biarkan aku berkemauan keras kali ini. Di hadapan napas Zenni sebagai Lan, menatap matanya yang hampir memohon. Xiao Yan yang mendengar kata, asal, tiba-tiba memikirkan ceritanya sendiri yang dikatakan Zenni. Seolah-olah ada sesuatu yang ditangkap. Kepalanya, bersenandung, tanah meledak, dan kabut muncul di matanya. Ternyata Zenni selalu bersikeras memberikan akta darahnya untuk dirinya sendiri sejak awal. Kemungkinan besar dia belajar dari pelajarannya dan meminta ayahnya untuk memperkosanya. Dia tidak bisa menggunakan ekstrim tindakan terhadap dirinya sendiri. Zenni, Xiao Yan, Heide, bagaimana bisa membuatmu membayar seperti ini? Petik 2. Kabut lebih tebal di mata Xiao Yan, dan dia mengangguk dengan berat. Baiklah. Yakinlah. Aku akan hidup. Mata Xiao Yan luar biasa tegas. Darah tahun itu mendidih dengan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap langit di luar, menekan keinginan untuk berbicara dengan semua orang, dan bertanya pada Xiang Long. Naga alas, apakah kamu siap? Cewek Longling mengangguk mematuk nasi. Itu bagus. Xiao Yan mengambil cangkir teh dan menyesapnya, sedikit tersenyum. Leluhur. Kakak laki-laki, Kier, Zenni, Nguer, saudara laki-laki. Sudah larut. Long Yi dan aku harus berangkat. Pergi lebih awal. Ketahui lebih banyak tentang itu. Kamu akan lebih percaya diri. Petik 2. Semua orang mendengar bahwa mereka mengepalkan tangan dan bersorak pada Xiao Yan. Tunggu. Zenni Ben masih tenggelam dalam kegembiraan yang dijanjikan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mendengar bahwa Xiao Yan hendak berangkat dan bergegas keluar. Untuk membingungkan aliansi bayangan, yang terbaik adalah menekan nafas sebelum kamu memasuki saluran. Petik 2. Ya, saya masih sangat berhati-hati. Jadi ini bagus untuk pembunuhan Liga Bayangan berikutnya. Xiao Yao mengagumi Zenni dengan hati-hati. Oke, Xiao Yan mengangguk lurus. Kakak, kami tidak akan mengirimmu lewat karena keterbatasan saluran.
King Haoran melangkah maju dan memeluk Xiao Yan. Lalu menepuk lengan Xiao Yan dan berkata dengan percaya diri. Kakak percaya bahwa kamu akan menjadi legenda dalam pertumpahan darah. Kami semua percaya. Haha. Xiao Zhan memimpin dan tertawa terbahak-bahak. Yah, aku juga percaya. Haha. Long Yu. Ayo. Xiao Yan menatap dalam-dalam ke kerumunan. Sepertinya mengesankan senyum semua orang di hatinya. Dan kemudian menyeret burung hantu naga dan pergi. Ada teleportasi lubang cacing. Dan tidak butuh banyak waktu dari meninggalkan Xiao Fu untuk melangkah ke jalan menuju hutan raksasa fantasi hutan besar. Namun dalam waktu singkat ini, pesan rahasia telah tersebar. Aula Kuildan. Setelah mendengarkan laporan itu, penguasa Kuildan, matanya menyipit, jari-jarinya mengetuk meja, dan dia sedang berpikir keras. Selama 50 tahun, tidak ada suara Xiao Yan. Saya pikir anak ini takut dengan pembunuhan itu dan tidak berani membunuh gua darah. Saya tidak menyangka anak ini begitu licik sehingga dia memasuki lorong pada hari terakhir. Sekarang sudah terlambat untuk membuat pengaturan yang matang. Dan dikatakan bahwa Danding dan Dan Bingyan sudah terlambat. Namun, bahkan jika aku bisa mengejar, kekuatan anak laki-laki ini tidak rendah. Diperkirakan dia memiliki kekuatan tempur jangka menengah bintang 5, dan dianggap jenius tiada taraf. Aku tidak bisa membiarkan Bingyan dan Dinger mengambil risiko, dan dia tidak layak untuk Xiao Yan. Selain itu, membunuh Ding bukanlah hal yang mulia. Lebih baik tidak memberitahu Bingyan dan Dinger. Xiao Yan, mungkin orang lain tidak tahu kekuatanmu. Tapi kamu bisa menghancurkan 4 kaisar dan peles bintang 5-ku sendirian. Dan aku yakin kamu tidak akan mati dalam fantasi. Kamu akan hidup-hidup. Patua itu menunggumu keluar. Mengenai apakah Xiao Yan menebak bahwa pembunuhan Kuil Nai dan melawan Danding dan Dan Bingyan di dunia fantasi. Pemilik kuil dan tidak menerimanya sama sekali. Bagaimana jika Anda menebaknya? Apakah ada bukti? Selain itu, dengan kekuatan Xiao Fu, dia Xiao Yan berani melawan Bingyan dan Dinger di mata publik. Dan secara terbuka menantang dan belum lagi kekuatan Bingyan dan Sister Dinger serta pengawal mereka bukan vegetarian. Pada saat yang sama, tampaknya selalu diselimuti aula jiwa dan keluarga roh yang hitam dan aneh. Penatua Kilu. Xiao Yan pergi ke lorong untuk membunuh gua darah. Sangat bagus. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dalam bayang-bayang. Dengan nada samar yang dingin tak terlukiskan. Tingkat berapa dia sekarang? Ini masih terlambat bintang 4. Yah, baik hati. Berani pergi di akhir bintang 4. Namun, itu tidak baik. Xiao Yan adalah seorang jenius. Lagi pula, itu hanya 2 orang. Bahkan jika dia luar biasa, dia bisa bertahan hidup. Pembunuhan tanpa akhir. Dan Hun Ying harus menemaninya bermain. Untungnya, lelaki tua itu memiliki pandangan jauh ke depan. Dan sejak lama memerintahkan Sol Yingju, bahwa anak itu akan bertindak dengan kesempatan itu. Petik 2. Penatua. Kekuatan Xiao Yan tidak lemah. Bawahannya khawatir. Bayangan jiwa pasti jeniusku. Jika ada kesalahan, tenang. Itu hanya untuk membunuh orang lain. Adapun Xiao Yan, ya, seperti kata pepatah, mudah untuk menyembunyikan senjata dan panah tidak dapat dicegah. Kata pria tua berjubah hitam di sini, matanya tertutup, tidak lagi berbicara. Tubuh itu seolah menyatu ke dalam kegelapan, membuat seluruh aula semakin suram. Barat Laut Kota Jucheng, Balai Liga Bayangan. Xiao Yan sudah masuk, Lord of the Shadow League Hall bertanya dengan suara serak. Ya, sosok hitam menjawab setengah rekursif. Jadi Xiao Yan tidak menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran dengan pembunuh yang kami kirim. Dia benar-benar di bawah bintang 5. Level berapa dia sekarang? Dari nafasnya, masih terlambat di periode bintang 4. Yah, dari bintang 4 akhir ke puncak bintang 4. 50 tahun tidak cukup. Itu pasti benar. Bahkan jika dia bisa bertahan dari gua darah pembunuhan, puncak bintang itu akan menjadi puncaknya. Dari bintang 4. Jadi sepertinya kita tidak akan ada masalah dengan urutan bintang 6 tingkat menengah. Tuan istana itu bijak. Dia tidak akan mengatakan apakah dia akan mati. Selama dia masih hidup,
Perintah pembunuhan tingkat pertama akan segera dilakukan. Ya, pada saat ini, dalam berkas cahaya saluran hutan raksasa, sosok Xiao Yan dan Long Mao secara bertahap kabur dalam rotasi matahari, bulan dan bintang berdarah, dan ditransmisikan ke lokasi pusat raksasa. Hutan. Tidak lama kemudian, cahaya putih melintas, dan keduanya telah melewati lorong dan mendarat di tepi sebuah lapangan besar. Tidak lagi menahan nafas, Xiao Yan, yang pulih ke puncak 4 bintang, merasa sedikit rileks. Mendongak. Kerumunan itu berkerumun di alun-alun yang terlalu besar untuk dilihat. Atau ras manusia. Atau ras iblis. Atau ras iblis. Dan semua jenis rambut membuat Xiao Yan merasa seperti berada di lautan bunga. Titik. Di tengah alun-alun, terdapat platform bundar dengan diameter lebih dari 100 meter dan tinggi sekitar 20 meter. Patung batu besar berdiri tinggi di platform bundar, memancarkan paksaan yang kuat. Xiao Yan menarik Long Yan untuk berdiri di tempat dengan tenang, dan memperkirakan setidaknya ada 50.000 orang di dalam hatinya, diam-diam berbicara. Pembunuhan berdarah kaisar dengan lebih dari 54.000 bintang, pemandangan yang mengerikan. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya hampir tidak dapat dijamin tidak akan kewalahan. Memegang tangan Yan Long yang sedikit gemetar, Xiao Yan, yang penuh percaya diri, mau tak mau merasakan tekanan. Namun untungnya, meskipun ada banyak orang, terlihat juga bahwa mayoritas dari mereka berkelompok 3 atau 5, dan paling banyak lebih dari selusin atau 20 orang berkumpul bersama. Xiao Yan dan Long Ye baru saja masuk dan terkejut. Hati jatuh diam-diam. Mungkin semua orang merasakan tekanan yang sama seperti Xiao Yan dan tenggelam dalam depresi yang tak terlihat. Oleh karena itu, seluruh alun-alun adalah tidak berisik. Mata Xiao Yan sedang mencari. Dia sedang mencari beberapa jenius. Sayangnya, di hadapan kerumunan orang, Xiao Yan belum pernah melihat orang-orang itu. Jadi tentu saja tidak ada yang didapat. Kakak ini pasti datang tepat setelah menerima kabar, kan? Sementara Xiao Yan masih berusaha mencari, sesosok celaka datang bersama. Ya, itu tidak signifikan. Nyatanya, meski wajah orang ini penuh noda, tapi tidak jelek. Hati-hati bahkan cukup tampan. Bibir tipis, batang hidung tinggi, sepasang mata persik cerah seperti bintang. Sudah pasti tidak baik untuk wanita. Masuk akal bahwa orang seperti itu seharusnya tidak digambarkan sebagai tidak penting. Tetapi gaunnya benar-benar mengejutkan saraf Xiao Yan. Jubah abu-abu robek dengan santai dikenakan di tubuhnya. Dan kaki kirinya tidak memakai celana. Berbeda. Tabung celana dipotong dari kurang dari 5 jari dari bagian pribadi. Dan seluruh paha, yang sedikit lebih putih dari seorang wanita, terbuka secara tidak senonoh. 10 jari kaki hitam menembus lubang. Sangat kontras dengan putih paha. Bagaimana? Pria tidak penting itu menggelengkan rambutnya yang belum dicuci selama beberapa bulan. Dan bau yang tidak sedap segera membuat orang-orang di sekitarnya membersihkan tempat terbuka. Dia tidak peduli dan melanjutkan ke Xiao Yan. Ditanya, apakah kamu tidak takut dengan sikap kepahlawananmu? Xiao Yan memaksakan keinginannya untuk muntah. Mengangguk dengan sopan. Dan siap untuk pergi dengan cepat. Aku berkata sobat, bagaimana menurutku kita sangat dekat satu sama lain? Pria tidak penting itu meletakkan Xiao Yan di pundaknya. Long Ji langsung menatap pria itu. Xiao Yan melirik tangan menyebalkan di bahunya. Jika bukan karena detailnya, jika bukan karena kecemburuannya, dia telah menimbulkan masalah. Jika bukan karena kecemburuan, dia tidak mengizinkan tangannya. Keinginan pria menjijikkan itu untuk terbang. Kita tidak pernah mengenal satu sama lain. Bagaimana nasibnya? Nasib dengan orang-orang seperti itu? Xiao Yan merasa Gao Pan tidak mampu membelinya. Saya melihat perbedaan Anda dalam kerumunan besar. Kata-kata pria yang tidak penting itu membuat hati Xiao Yan berhenti. Dan dia berhenti sedikit ke belakang. Menatap seperti pisau pada pria yang tidak tahu dari mana asalnya. Pikirannya dengan cepat melontarkan keraguan. Jiwa orang-orang dari keluarga sihir, Liga Bayangan, orang-orang di kuil dan, kakak, jangan bersemangat. Aku bilang kita punya takdir. Masuk akal. Pria tidak penting itu menepuk tangannya di bahu Xiao Yan beberapa kali.
yang tiba-tiba membuat jubah hitam Xiao Yan bersinar dengan sedikit minyak. Cetak telapak tangan. Pria tidak penting memercikkan spittle dengan penuh semangat. Saya adalah orang pertama yang masuk. Dan meskipun Anda masih memiliki begitu banyak orang yang masuk bersama Anda dari 8 saluran pada saat yang sama. Tuan kecil saya. Dengan mata tajam saya. Masih sangat Anda dapat melihat dengan tepat bahwa Anda turun 0,3 detik lebih lambat dari yang lain. Jadi Anda adalah orang pertama yang pantas mendapatkannya. Pria tidak penting itu tersenyum. Memperlihatkan sedikit gigi putih yang sangat kontras dengan tubuh kotornya. Lagi pula, kamu muncul dalam posisi yang sama seperti ketika pemuda itu masuk. Bahkan postur dan sudut kakinya hampir sama. Titik. Kamu bilang apakah kita sangat ditakdirkan? Petik 2. Penjelasan pria tidak penting itu membuat Xiao Yan memutar matanya. Berani merasa bahwa pria ini adalah orang yang tidak normal dengan beberapa masalah neurologis atau beberapa hambatan dalam IQ. Xiao Yan tidak bisa menahan nafas, tapi tidak memikirkannya. Di lautan manusia, dia bisa secara akurat mendeteksi lusinan orang yang langkahnya sedikit berbeda. Bagaimana mungkin itu neurosis atau keterbelakangan mental? Tapi kalimat berikutnya dari pria tidak penting itu sekali lagi menantang batas saraf Xiao Yan. Sebenarnya, Xiao Ye mengira dia memiliki takdir bersamamu. Yang terpenting adalah temperamen. Temperamen seseorang adalah manifestasi paling otentik dari orang ini. Dan pemuda itu telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun. Hanya untuk menemukan bahwa temperamen temanmu sangat mirip denganku. Ditemukan bahwa orang-orang di sekitar mereka semakin jauh. Meskipun kamu sedikit lebih rendah dari tuan muda di luar. Temperamen yang terpancar dari dalam keluar tertahan, dalam, dan melankolis. Nasib, ini takdir. Pria malang itu akhirnya datang dengan desahan epik. Seolah-olah setelah 1000 tahun, Sang Tian berubah dan akhirnya membual tanpa batas. Apa, aku memiliki temperamen yang sangat mirip dengan pria malang sepertimu? Mulut Xiao yang terbuka sebesar mulut kotak, seolah menerima sengatan listrik. Dan jiwanya dalam keadaan setengah gila sampai dia melihat naga. Aku menutup mulutku dan tertawa sebelum bangun. Ini hanya bajingan saudara perempuannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di mana Laozi mirip dengan temperamenmu. Jika mirip dengan orang sepertimu. Dari Suner hingga Xiaoqi. Laozi telah dilarikan ke tempat sepi itu hilang. Xiao Yan melemparkan lengan bajunya dengan marah. Dan ingin pergi ketika dia menarik Long Yan. Tidak ingin mendengarkan orang gila yang malang itu. Ah, kataku teman ini. Kenapa kamu pergi? Tunggu aku. Pria malang itu mengejarnya. Sepasang mata bunga persik penuh kebingungan. Dan kemudian, takdir yang hanya ditemukan oleh Qian Lili. Kita harus menghargainya. Petik 2. Hargai kepalamu. Neurosis. Xiao Yan berpikir dengan marah. Tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa pria yang tidak penting itu telah mencapai bagian depan dirinya ketika dia tidak tahu kapan. Dengan tangan terbuka, seperti anak kecil. Ayam tua memblokir bagian depan. Apa maksudmu? Xiao Yan memberi makan dengan kaki kanan. Mengeluarkan sedikit asap. Dan sentuhan amarah muncul di mata yang gelap. Pertemuan adalah takdir. Masih ada waktu sebelum ilusi terbuka. Jadi tidak perlu terlalu cemas. Saya tahu. Anda memiliki beberapa tindakan pencegahan terhadap saya. Saya tidak menyalahkan Anda. Siapa yang memberitahu kami bahwa kami tidak pernah mengenal satu sama lain? Di mana tempat semua orang? Siapa yang memberitahu saya bahwa pada pandangan pertama Anda berpikir Anda layak mendapatkan kepercayaan saya? Pria yang tidak penting itu tampaknya tidak peduli dengan sedikit kemarahan Xiao Yan. Dan dia terus mengoceh. Ya sekarang. Aku melihat bahwa kamu baru saja mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Apakah Anda mencari seseorang? Petik 2. Bagaimana Anda tahu? Xiao Yan tertegun di dalam hatinya. Berpikir bahwa meskipun pria ini sedikit konyol, pengamatannya cukup kuat. Bagaimana aku tahu? Siapa aku? Pria tidak penting itu sedikit masam. Mengulurkan tangan untuk menggosok rambut Long Yan. Dengan senyum manis di wajahnya. Nak. Siapa namamu? Long Yu melangkah pergi, menghindari telapak tangan yang berminyak, dan memperhatikan pria yang tidak bisa dijelaskan ini dengan waspada. Namanya Long Yan.
Xiao Yan mengambil Long Yan dengan tangan kirinya. Kakak Long, bukankah aku sudah bilang, kamu harus menemukan ibu anak itu? Mengapa kamu tidak membawa anak itu sendiri? Anak itu masih sangat kecil. Kamu membawanya ke tempat yang berbahaya untuk membunuh gua darah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan sebagai seorang ayah. Pria malang itu memandang Long Yan dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakak Long, mencari ibu anak, apa dan apa? Xiao Yan tampak tertegun. Hah, apa aku salah menebak? Pria tidak penting itu sedikit bingung. Xiao Yan melirik pria malang itu. Tentu saja salah. Pertama-tama, aku bukan naga. Nama belakangku Xiao. Terlebih lagi, kami di sini bukan untuk menemukan anak atau ibu. Kami di sini untuk mengalami. Petik 2. Salah paham. Kayaknya kamu melihat-lihat dan mencari orang kemana-mana. Dan mengira kamu membawa anakmu untuk kawin lari dengan ibumu. Akulah yang memalingkan muka. Maaf, hei. Celaka pria itu menggosok rambutnya yang berminyak dengan tangan yang berminyak dan tersenyum canggung. Xiao Yan melirik tak berdaya pada pria malang itu. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa bahwa meskipun pria tidak penting ini menyebalkan, dia sepertinya tidak memiliki tujuan untuk dekat dengan dirinya sendiri. Jangan marah, pria yang malu itu sangat malu. Lalu segera berubah kembali ke aslinya. Jika kamu tidak mencari seseorang, bagaimana aku bisa berpikir seperti itu? Jadi, salahkan dirimu sendiri. Menunggu Xiao Yan menatap, lelaki malang itu segera bertanya. Kalau tidak, kurasa lagi siapa yang kamu cari? Masih menunggu Xiao Yan untuk menjawab. Dia segera berkata, untuk kalian berdua, jika kalian tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, atau aksi penyelamatan jiwa, atau kekuatan yang kuat untuk mendukungnya, sangat sulit untuk hidup dalam fantasi. Saya kira, Anda pasti mencari seorang jenius tertentu. Seorang jenius yang Anda kenal yang menurut Anda mungkin menjadi pendukung Anda. Petik 2. Melihat Xiao Yan berkedip di matanya. Pria tidak penting itu bangga pada dirinya sendiri. Bagaimana? Saya dapat menebaknya. Xiao Yan tiba-tiba menjadi tertarik pada pria celaka ini. Karena pria celaka itu menyebutkan kata, jenius. Dan dia memutuskan untuk menggoda pria celaka itu. Bisakah Anda menebak kejeniusan mana yang saya cari? Tanda tanya. Petik 2. Pria yang tidak penting itu segera menjadi bodoh. Tetapi dia segera menjadi sangat fasih. Kamu jelas memalukan. Ada begitu banyak orang jenius. Ada orang jenius biasa, orang jenius besar, dan orang jenius yang tiada taranya. Sedikit yang aku tidak tahu atau tidak tahu. Tapi bagaimana aku bisa tahu yang mana yang kamu cari? Apakah kamu tahu segalanya? Benar-benar palsu. Xiao Yan melontarkan keterkejutan di matanya, mengatakan bahwa jika ini benar, akan baik baginya untuk membawanya bertemu dengan para jenius yang tiada taranya. Setidaknya aku tidak tahu untuk bertemu di dunia fantasi. Sungguh, ini bukan pukulan. Dalam hal ini, jika saya bersih dan yang kedua adalah daratan kaisar, tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Pria malang itu tiba-tiba bereaksi keras terhadap pertanyaan Xiao Yan. Siapa tahu, Xiao Yan bereaksi lebih kuat daripada pria malang itu setelah mendengarkan kata-katanya. Dia menatap pria malang yang kotor, berminyak, dan seolah-olah dia belum pernah mandi. Matanya menatap ke sekeliling. Aku tidak percaya telingaku. Kamu bilang namamu Jinggu Chen? Ya, tanpa asap dan bebas debu seperti saya, bersih dan bebas debu. Pria yang tidak penting itu jelas narsis tentang namanya. Tetapi ekspresi yang bahkan bisa dipahami oleh pria bodoh Xiao Yan, segera mengangkat tongkatnya. Alis yang tampan. Sangat kecewa. Aku baru saja tidak mandi selama 2 tahun. Apakah kamu perlu keributan seperti itu? Aku masih berpikir kamu adalah takdir dan ingin menjadikanmu teman. Tapi aku tidak menyangka Anda untuk menjadi orang biasa. Tiba-tiba melihat pria malang bernama Jinggu Chen ini terlihat seperti dia diadili sebelumnya. Xiao Yan diam-diam malu. Berpikir bahwa dia benar-benar vulgar. Bagaimana dia bisa dinilai dari penampilannya? Aku hanya bisa menahan tinjuku dengan penyesalan. Dan berkata dengan positif. Aku rusak untuk sementara waktu. Tolong maafkan aku. Melihat Xiao Yan begitu,
Segera ada daya tarik kekaguman. Dan awan gelap di wajahnya segera menghilang. Saya berkata, bagaimana mungkin orang-orang di saya potret menjadi generasi vulgar? Tapi saya tidak menyalahkan Anda. Selera unik saya benar-benar bukan sesuatu yang bisa dihargai oleh orang biasa. Ngomong-ngomong, jangan panggil aku saudara yang bersih. Panggil aku bersih. Saya belum menanyakan nama Anda. Petik 2. Xiao Yan terdiam untuk waktu yang lama. Dan menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat melihat melalui jaring. Dan setelah beberapa saat dia berkata, nama itu hanya nama kode. Di bawahnya ada orang tanpa nama, yang tidak cukup. Petik 2. Meskipun Xiao Yan tidak melihat sedikit pun permusuhan di Jing Wuchen sejak dia dihubungi. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki persahabatan. Apalagi memasuki gua darah pembunuh. Jadi Xiao Yan tetap berhati-hati dan tidak melakukannya. Saya tidak berencana untuk menyebutkan namanya setelah sedikit mengerang. Oh, sangat misterius. Nama belakangmu Xiao. Mungkinkah kamu orangnya? Jing Wuchen dengan hati-hati menatap Xiao Yan. Alisnya mengerutkan kening dalam-dalam. Berubah menjadi kata, Cuan. Butuh beberapa saat untuk membuka perlahan. Dengan senyum mencela diri sendiri. Bagaimana bisa seseorang yang tidak mencolok sepertimu menjadi karakter legendaris bernama Xiao dalam legenda? Legenda legendaris bernama Xiao. Xiao Yan membeku sesaat. Tapi tidak merespon sesaat. Kurasa kakak Xiao. Namamu pasti terlalu tidak menyenangkan. Maaf untuk mengatakannya. Hahaha. Jing Wuchen memandangi tatapan Xiao Yan yang agak bingung dan tertawa terbahak-bahak. Dan segera menemukan alasan untuk merasa benar sendiri. Nama itu sangat khusus. Dan itu juga perlu ditanyakan oleh universitas. Nama yang luar biasa seperti Xiao Ye. Bukanlah sesuatu yang dapat dipikirkan oleh setiap individu. Xiao Yan segera menemukan garis hitam di kepalanya. Menahan tawa. Melirik ke langit kelabu yang sudah redup. Dan hatiku tidak bisa lagi berbicara dengan yang bersih dan tak berdebu ini. Kita harus memahami situasi beberapa jenius tak tertandingi secepat mungkin. Jadi dengan tulus mengepalkan tangan. Jing saudara. Petik 2. Berhenti. Xiao Yan terganggu dengan mengangkat tangannya sebelum dia mengatakan apapun. Jangan panggil dia Jingji. Biarkan aku bersih. Kemudian dia berkata dengan tidak menyenangkan. Atau kita adalah orang yang lewat. Yang saya tidak kenal siapapun. Baik. Ketika Anda adalah teman saya. Anda membuat saya tidak berdebu. Petik 2. Xiao Yan berbisik sebentar. Dan berkata bahwa hati yang bersih dan bebas debu sungguh menakjubkan. Dan dia mengubah mulutnya dengan senyum pahit. Saudara bebas debu. Belum lama ini saya memulai fantasi. Saya ingin menanyakan beberapa kata kepada Anda. Pribadi. Beberapa orang, apakah kamu tidak ingin seorang jenius mendukungnya? Tanya saja. Penasaran. Bukankah kamu bilang kamu hampir mengenali para jenius itu? Tentu saja. Ayo. Yang mana? Jingdu dengan bangga meletakkan tangannya di belakangnya. Naga marah. Zhenjian. Kekacauan abadi. Dan Bingyan. Bayangan jiwa. Xiao Yan mengatakan nama demi nama. Setiap kali saya mendengar nama, wajah saya menjadi jelas. Terutama ketika saya mendengar kata-kata dan Bingyan. Wajah saya berubah menjadi abu-abu. Saya memandang Xiao Yan dengan tidak percaya. Dan bahkan tergagap. Kamu ada apa dengan mereka? Tidak masalah. Kata Xiao Yan dengan santai. Mereka sangat terkenal. Jadi aku ingin mengetahuinya. Akan lebih baik jika aku bisa melihat mereka. Begitulah. Aku membuatmu takut, Tuan. Jing Duchen menepuk dadanya. Matanya memancarkan warna kompleks yang tidak mudah dideteksi. Tetapi meninggal. Dan dia menarik napas panjang. Sepertinya semua orang dengan cara yang sama. Menyembah berhala dan mengagumi kejeniusan yang tiada taranya. Xiao Yan mengangguk dengan keras. Berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa memberitahumu bahwa aku ingin menantang atau membunuh mereka. Bukankah kamu benar-benar takut mati? Tidak apa-apa. Ikutlah dengan tuan kecil. Jing Wuchen melambai ke Xiao Yan dan menerobos kerumunan menuju pusat alun-alun. Satu petik terbalik.